Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartika Sri Devi dari kelas 10 MIA dan kelompok 1 akan merangkum tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman terhadap integrasi nasional yang semula bersifat konvensional berkembang menjadi multidimensional yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman yang di satu sisi menjadi sebuah potensi keunggulan yang menguntungkan juga, dan di sisi lain menjadi sebuah tantangan yang harus dihadapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia dapat terlihat dari potensi kekayaan alam, letak geografis, sumber daya manusia, dan kesenian kebudayaan bahasa yang lain sebagainya. Salah satu tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah keanekaragaman suku dan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sikap memegang teguh adat istiadat, dan budaya daerah masing-masing di sejumlah wilayah itu kondisi itu dapat memicu sifat egosentrisme dan primordialisme oleh masing-masing masyarakat yang memegang teguh adat istiadat tersebut. Salah satu akibatnya dapat terlihat dari banyaknya perang antar suku di sejumlah wilayah Indonesia yang berpotensi mengancam kesatuan dan persatuan negara Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang masih tertinggal dari segi peradaban dan kehidupannya. Hal tersebut menjadi salah satu tantangan dari berbagai macam tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh bangsa Indonesia. Mungkin cukup sekian rangkuman dari kelas 1, dari kelas 10 dan kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Rahmawati dari kelas 10 MIA. Di sini saya dari kelompok PKN kelompok 1. Ancaman militer terhadap integrasi nasional. Konsep ancaman mencakup hal yang sangat luas dan senantiasa berkembang serta berubah-ubah dari waktu ke waktu. Ancaman dalam arti sederhana merupakan suatu hal atau upaya yang bersifat dan bertujuan mengubah dan merombak kebijakan yang dilakukan secara konsepsional. Secara luas, ancaman diartikan sebagai bentuk usaha dan kegiatan mengubah dan merombak kebijakan dari dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan KBBI, pengertian ancaman adalah usaha yang dilaksanakan secara konsepsional melalui tindakan politik dan kejahatan yang diperkirakan dapat membahayakan tatanan serta kepentingan bangsa dan negara. Ancaman terhadap integrasi nasional menunjuk pada segala bentuk usaha yang dilakukan secara Ancaman terhadap integrasi nasional terunjuk pada segala bentuk usaha yang dilaksanakan secara konsepsional untuk menggagalkan keutuhan atau kedaulatan suatu negara. Ancaman terhadap integrasi nasional dapat berupa ancaman yang berasal dari dalam dan luar negeri, serta bentuk ancamannya dapat berupa ancaman militer dan non-militer. Ancaman inilah yang perlu kita atasi melalui keikutsertaan warga dalam upaya bela negara dan memperkukuh ketahanan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mujakir, saya dari kelas 10 MIA. Hari ini saya mau menjelaskan tentang rangkuman ancaman terhadap integrasi nasional. Rangkumannya adalah yang pertama A. Ancaman militer. Ancaman militer merupakan bentuk ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi serta dinilai memiliki kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berbentuk agresi militer, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan bersenjata, perang saudara, dan lain sebagainya. Yang kedua,
perang saudara, yaitu perang yang terjadi antara kelompok masyarakat bersenjata dalam satu wilayah yang sama. Perang saudara biasanya dilatar belakangi oleh kesalahpahaman pendapat antara kelompok masyarakat. Masing-masing kelompok masyarakat saling meyakini pemahaman yang dianut, sehingga hilangnya rasa saling menghargai dan menghormati mengakibatkan perang saudara. Yang ketiga, pemberontakan bersenjata, yaitu suatu proses cara perbuatan pemberontakan atau penentangan terhadap kekuasaan yang sah. Pemberontakan senjata biasanya terjadi pada kelompok-kelompok minoritas yang menentang kebijakan pemerintah atau tidak setuju terhadap segala bentuk kegiatan yang dilakukan, sehingga melakukan tindakan pemberontakan di dalam suatu negara. Dalam sejarahnya, bangsa Indonesia pernah mengalami pemberontakan senjata yang dilakukan oleh gerakan-gerakan radikal seperti G30 SPKI dan lain-lain. Keempat, pelanggaran wilayah terjadi jika suatu negara dengan sengaja melanggar batas kedaulatan negara lain atau memasuki wilayah suatu negara tanpa izin sebelumnya. Tindakan tersebut dapat berupa mencari ikan di laut negara lain secara ilegal dengan menggunakan pukat harimau atau bom ikan yang dapat merusak ekosistem laut. Kelima, aksi teror bersenjata pada prinsipnya adalah suatu tindak pidana kriminal, tetapi memiliki sifat yang khusus, yaitu memiliki ciri bergerak dalam kelompok. Anggotanya memiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatul Ayu Wulandari, kelas 10 MIA. Saya akan menjelaskan tentang ancaman non-militer. Salah satu akibat yang menimbulkan ancaman non-militer dapat terlihat dari adanya pengaruh globalisasi terhadap kehidupan masyarakat. Globalisasi memberikan dampak positif dan negatif dalam berbagai bidang kehidupan. Pengaruh globalisasi yang mengakibatkan dampak negatif dapat terlihat pada gaya hidup masyarakat Indonesia yang mulai meniru budaya barat yang belum tentu sesuai dengan nilai dan norma budaya yang kita miliki. Disadari maupun tidak, pengaruh negatif globalisasi menjadi suatu hal yang dapat mengancam keutuhan negara dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Contoh lembaga pemerintah yang dapat menanggulangi ancaman non-militer seperti polisi, KPK, DPR, Satpol PP, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk ancaman non-militer dapat berupa tindakan sebagai berikut. 1. Aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis dan radikal. 2. Berkembangnya aliran agama tertentu yang menyimpang dari kewajaran. 3. Kegiatan imigrasi gelap atau ilegal yang masuk ke wilayah NKRI. 4. Maraknya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. 5. Pencemaran lingkungan dari berbagai macam kegiatan yang dapat merusak lingkungan.